Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teorema Pythagoras. Pokok bahasan pada kali ini kita akan membahas mengenai Pythagoras pada segitiga istimewa dan triple Pythagoras. Ya, langsung saja. Pythagoras pada segitiga istimewa. Apa itu? Ya, kita lihat gambarnya ya. Ini ada segitiga siku-siku sama kaki dengan sisinya itu A, sisinya A. Nah, ini sudutnya itu membagi menjadi dua. 45 derajat, 45 derajat. Kita tahu jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Ya, 180 di sini siku-siku, ya berarti 90 derajat. 180 derajat dikurang 90 derajat itu adalah 90 derajat. Karena segitiga sama kaki berarti dia sisinya sama ya. Dan mempunyai sudut yang sama ya. Berarti dia 90 derajat dibagi 2, berarti dia 45 derajat, 45 derajat. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras yaitu panjang sisi miring yaitu adalah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus. Sisi-sisi yang saling tegak lurus yang mana? Yang ini ya. Nah, ini yang alas dan tinggi. Berapa panjang sisinya? Ini adalah A dan A ya. Berarti kalau untuk mencari sisi miringnya, ya kita akarkan, kemudian dikuadratkan ya. A kuadrat ditambah A kuadrat ya sama dengan akar dari A kuadrat tambah A kuadrat berapa? Dia 2A kuadrat. Nah, habis seperti ini kita jabarkan ya. Jadi A akar 2 dikali dengan A akar A kuadrat. Akar 2 dia tetap akar 2 ya. Akar dari A kuadrat itu A. Nah, jadi akar A kuadrat. Jadi pangkat 2-nya ini hilang ya. Karena dia diakarkan. Akar 2 kali A ya, dia menjadi A akar 2. Jadi diperoleh nih perbandingan sisinya ya. A banding A berbanding A akar 2. Kalau sekarang A-nya itu Bapak ganti dengan angka 1 ya. Berarti dia 1, 1 ya. 1 kali akar 2 ya, dia tetap akar 2. Kemudian kalau misalkan A-nya ini panjang sisinya Bapak ganti dengan angka 4 ya. Berarti 4, 4, 4 akar 2. Kemudian kalau misalkan panjang sisinya ini adalah 8 ya. Berarti 8, 8, 8 akar 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa langsung mengetahui berapa sih panjang sisi miringnya tanpa menghitung lagi dengan teorema Pythagoras. Ya, kita bisa memperoleh dengan perbandingan sisinya. Kalau misalkan AI-nya ini, sisinya ini kita diketahui 10 ya, berarti 10, 10, nah ini berarti 10 akar 2. Dan seterusnya. Misalkan sisinya ini panjangnya itu adalah 15 ya. Oh, berarti yang tegaknya 15 dan sisi miringnya itu 15 akar 2. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya ini segitiga istimewanya itu sudutnya 30, 60 dan siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Ya. Kita diketahui sisinya itu 1 dan akar 3. Ya. Dengan teorema Pythagoras berarti sisi yang saling tegak lurus ini kita kuadratkan ya. Jadi 1 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan. 1 dikuadratkan 1. Akar 3 dikuadratkan 3 ya. 1 tambah 3, 4. Nah, akar dari 4, 2. Nah, jadi kita peroleh nih perbandingan sisinya. Ini 1, ya, akar 3, yang ini 2. 2 ini dari mana Pak? Ini sisi miringnya ya, panjangnya 2. Nah, kemudian kalau misalkan kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. Akar 3 dikali 2, 2 akar 3. 2 kali 2, 4. Jadi perbandingannya sisinya itu 2, 2, 2 akar 3 dan sisi miringnya 4. Kemudian yang ini 4, 4 akar 3, kalau dikalikan 4 ya.
2 kali 4, 8. Kemudian 8 kali 1, 8. Kalau misalkan sisi satunya lagi berarti 8 akar 3. Yang sisi miringnya berarti 8 kali 2, 16. Nah, kalau misalkan di sini 10 Pak, ya berarti 10. Di sini 10 akar 3. Sisi miringnya itu 20. Jadi dia membentuk perbandingan 1 akar 3 dan 2. Dan seterusnya. Nah, kemudian triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Nah, bilangan berurutan pada segitiga siku-siku yang membentuk pola seperti teorema Pythagoras. Ya, jadi ini kita lihat dulu satu angka ya. 3, 4, 5. Ini apa artinya sih Pak? Ya, ini adalah angka yang membentuk teorema Pythagoras. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Nah, jadi dia membentuk teorema Pythagoras. Jadi sisi miringnya itu yang angka 5 ini. Yang belakang ini ya. Ya, 3, 4 ini adalah sisi yang saling tegak lurus. Kemudian tipe 2. Jadi 5, 12, 13. Jadi sisi miringnya itu 13. Nah, yang saling tegak lurus itu 5 dan 12. Jadi kita langsung mengetahui apakah segitiga itu teorema Pythagoras sesuai dengan teorema Pythagoras. Jadi kita tanpa menghitung langsung. Salah satu sisinya itu 3, 4 ya segitiganya. Oh, berarti sisi satunya lagi tuh sudah pasti 5 ya. Gitu. Ya ini 5, 12, 13 tipe 2. Kemudian tipe 3-nya 7, 24, 25. Tipe 4-nya 8, 15, 17. Kemudian kalau kita kalikan 2 ya, dikalikan 2, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Ini juga sama dikali 2, 10, 24, 26. Dikalikan 2, berarti 14, 48, 50. Dikalikan 2, berarti 16, 30, 3, 4. Nih, tipe 1. Kalikan 3, berarti 3, 12, 15. Kalikan 3 ya, 15, 36, 39, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama, dikalikan 4, berarti 12, 16, 20. Kalikan 5, 15, 20, 25. Jadi, kita bisa mengetahui salah satu sisi yang lain tanpa menghitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, kita bisa langsung tahu nih, berapa panjang salah satu sisi segitiga siku-siku tersebut. Yang diketahui sisinya itu 8 dan 10. Berarti karena kita tahu dengan menggunakan triple Pythagoras, berarti salah satu sisi yang lainnya itu 6. Nah, jadi ini yang atas saja ya, kalian hafal. Nanti berlaku kelipatannya. Bisa dikalikan 2, bisa dikalikan 3, seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengerjakan latihannya ya agar lebih memahami. Ya, berikutnya itu kebalikan teorema Pythagoras. Jika pada segitiga ABC terdapat hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC memiliki siku-siku di A. Ya, ini teorema Pythagoras. Sekarang kebalikannya seperti apa? Nah, ini kebalikannya ini nih ya. Secara umum dapat dibuat kesimpulan bahwa jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-sikunya di A. Ya, ini kita sudah setuju ya, karena dia merupakan teorema Pythagoras. Berikutnya, jika A kuadratnya itu lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, nah berarti segitiga BC-nya itu segitiga tumpul. Tumpulnya di A. Nah, kebalikannya, jika A kuadratnya itu kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, nah berarti segitiganya itu segitiga lancip ya. Nah, nanti Bapak buat latihannya, kalian kerjakan latihannya ya. Nah, sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung ya ke Bapak. Nanti langsung Bapak jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.